Box to Box Media Network. Hai, saya Andres Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang gimana caranya memprioritaskan tujuan. Ya, mungkin kita punya berbagai macam tujuan, lalu gimana sih caranya kita memprioritaskan atau memilih ya tujuan yang mau kita fokuskan. Dan ini saya menjawab pertanyaan yang masuk via email ya dari Berta Dikta. Dan jadi ceritanya beberapa waktu lalu saya mau mengadakan webinar, dan di email itu saya menanyakan kira-kira apakah dari kamu ada yang mau bertanya dan yang mau saya bahas di webinar nanti malam. Dan ada satu yang masuk dan sepertinya di malam itu terlewat untuk dibahas, dan ini mau saya jawab melalui podcast. Jadi Berta Dikta bertanya seperti ini. Aku mau nanya nih, bagaimana memprioritaskan tujuan yang bermakna buat kedepannya, sedangkan ada banyak tujuan yang mau dicapai. Apakah tujuan tersebut bisa diperkecil sehingga apapun tujuan yang mau dicapai bisa diraih dengan memperkecil tujuan tersebut? Dan apakah banyak tujuan menjadi salah satu faktor penghambat kesuksesan kita? Oke, thank you Berta untuk pertanyaannya yang mungkin juga mewakili ya pertanyaan dari teman-teman. Nah, mungkin saya jawab dulu dari pertanyaan, apakah banyak tujuan menjadi salah satu faktor penghambat kesuksesan? Jawaban saya adalah yes, betul. Karena penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak goalnya yang tercapai itu malah justru semakin sedikit bahkan nggak ada. Kenapa? Karena jadi nggak fokus. Kalau nggak fokus malah jadi nggak bisa dapat kayak gitu. Dari buku 4DX atau 4 Discipline of Execution itu di-sharingkan kalau kita punya 8-12 goal ya, kalau nggak salah, itu yang tercapai adalah 0 ya. Kalau kita punya 4-6 goal, yang tercapai itu hanya 1-2, tapi kalau kita mempunyai 1-3 goal, itu yang tercapai 2-3 goal. Jadi memang harus difokuskan untuk kita bisa mencapai tujuan yang sudah kita buat. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah tujuan kita itu bisa diperkecil ya? Jadi prinsipnya gini, prinsipnya adalah kita harus persisten sama goalnya, tapi harus fleksibel sama caranya. Jadi goalnya kalaupun besar gak apa-apa, tidak perlu kita downgrade goal kita. Kalaupun misalnya mau diperkecil, itu adalah merupakan turunan dari goal besar tadi. Jadi, prinsipnya adalah goal besar itu adalah kumpulan dari goal-goal kecil. Ya. Jadi, ketika kita berhasil menyelesaikan goal-goal kecil tadi, akhirnya kita berhasil mencapai goal besar kita. Nah, jadi bukan mengubah goalnya, tapi kita breakdown atau dicacah gitu ya. Goalnya jadi kecil-kecil. Contoh misalnya, ketika saya pertama kali merantau di Surabaya, saya punya goal untuk membuat training di Surabaya. Padahal itu saya masih pertama kali di Surabaya, nggak punya saudara di sana, kenalan juga baru teman-teman kuliah, pas lagi awal kuliah. Tapi saya punya goal besar. Dan kalau saya hanya punya goal akhir seperti itu pasti akan saya sangat stres gitu. Maka dari itu kita perlu potong goalnya jadi kecil-kecil. Jadi saya potong kecil-kecil menjadi, saya harus mempersiapkan materi marketing, saya harus mempersiapkan materi training, saya harus mempersiapkan tempat, dan masing-masing goal kecil tadi saya berikan deadline kapan mau dilaksanakan, terus saya eksekusi, saya laksanakan, pasti ada tantangannya, tapi tadi ya, kita harus fleksibel sama caranya. Ketika kita mentok, kita cari cara lain untuk bisa mencapai tujuan tadi, ya. Itu terkait tentang memperkecil goal. Jadi bukan memperkecil goalnya, tapi membreakdown goalnya, tapi tetap tujuannya adalah goal utamanya tadi, ya. Lalu bagaimana memprioritaskan tujuan yang bermakna buat kedepannya, sedangkan punya banyak tujuan? Yes, ini perlu kebijaksanaan diri kita. Kita nggak boleh egois kayak, wah saya mau semuanya nih. Nah itu agak sangat sulit. Kenapa? Karena resource kita pun terbatas gitu ya. Tangan kita pun juga cuma 2 gitu. Kita
kita bisa mencapai anything, tapi bukan everything. Ya, kita bisa kok, anything bisa, tapi bukan everything, bukan semuanya. Apa saja, tapi bukan semuanya. Dan kita harus memilih mana yang paling penting, mana yang mau diprioritaskan. Kalau kita merasa, wah semuanya kan prioritas, nah itu namanya nggak ada prioritas. Kalau semuanya prioritas, prioritas itu hanya ya 1 atau maksimal banget, itu 3 lah yang mau diutamakan. Yang mau kamu jadikan fokus untuk mencapai goal tersebut. Ya. Terus gimana cara memprioritaskannya? Nah, ada satu konsep namanya widely important goals. Untuk mengetahui apa yang paling penting, kita bisa nanyakan ke dalam diri pertanyaan ini. Goal apa? Misalnya kamu udah punya berbagai macam goal yang ingin kamu tuju. Terus ketika kamu lihat, kamu tanyakan dalam diri, dari list ini, goal mana yang kalau tidak tercapai, itu yang lain akan jadi sia-sia. Ya. Jadi misalnya contoh, kamu punya 3 goal. Goal pertama, kalau tidak tercapai, percuma nih. Goal kedua, goal ketiga pun ya percuma aja, nggak akan bermakna apa-apa. Jadi contoh misalnya ketika saya dulu merencanakan untuk wedding, untuk merit, salah satu goal utama saya itu adalah dapat salary baru, dan itu saya perlu cari kerjaan baru. Dan melihat dari berbagai macam list saya untuk wedding dan lain-lainnya, percuma saya wedding, percuma saya apa segala macam, tapi kalau saya nggak dapat kerjaan baru, nggak dapat salary baru atau gaji baru gitu ya. Ya gimana mau bayar cicilan, gimana mau bayar wedding, saya harus naik gaji. Jadi goal utama saya waktu di akhir 2020 waktu itu adalah cari kerjaan, dapat salary baru, sekian persen dari kenaikannya dari salary saat ini. Itu adalah goal saya. Ya, itu yang paling penting, itu yang diprioritaskan. Jadi setelah saya tahu yang diprioritaskan, saya breakdown, saya potong kecil-kecil jadi hal-hal yang bisa saya eksekusi setiap harinya, seperti misalnya saya harus, karena saya mau apply-nya di HR ya, saya harus belajar HR, saya harus update CV, saya harus latihan bahasa Inggris, saya harus apply setiap hari. Nah itu saya list semuanya. Dan ketika sudah di list, ya saya eksekusi, tapi tetap fokusnya satu tujuan itu ya. Dan puji Tuhan tercapai, dan akhirnya ketika tercapai itu berdampak positif ke aspek-aspek hidup lainnya. Ya, jadi ketika kita mau memilih prioritas, kita coba tanyakan dalam diri, dari berbagai macam goal ini, mana goal yang kalau tidak tercapai, pencapaian goal lainnya selain itu akan jadi sia-sia. Coba kamu tanya ke dalam dirimu. Oke? Thank you atas pertanyaannya, Berta Dikta. Semoga bisa menjawab ya terkait jawabannya. Dan kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa DM saya juga di @andreasverdes. Nanti pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast. Oke? Dan kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Caranya kamu silakan masuk di podcast saya, di profil podcast saya melalui handphone. Lalu di bawah deskripsi ada tulisan rating. Kamu silakan klik di sana dan kasih bintang 5 di rating tersebut untuk support podcast ini ya. Dan kamu juga bisa screenshot dan share di Instastory agar makin banyak orang yang bisa dapat manfaat. Oke? Mungkin itu dulu kali ini. Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.